Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sumber inspirasi semuanya, ketahuilah bahwa kita ini milik Allah, jiwa ini milik Allah, raga ini milik Allah, otak ini milik Allah, hati ini milik Allah, telinga ini milik Allah, ilmu yang sangat banyak ini semua milik Allah. Kita bisa tahu sedikit itu Allah yang mengizinkan. Kita bisa tahu banyak tentang hal itu Allah yang mengizinkan. Kita bisa semua hal itu Allah yang mengizinkan. Tanpa Allah yang mengizinkan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mikir apa-apa. Maka Tuhan kita sudah jelas bahwa Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Hanya Dia yang mampu membuat kita menjadi siapapun. Hanya Dia yang mampu mengizinkan kita berbuat apapun. Tanpa izinnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kita tidak bisa mengandalkan diri kita. Maka kita tidak bisa mengandalkan kepandaian kita dalam membaca, kepandaian kita dalam belajar, ya. Kita tidak bisa membanggakan, memamerkan berapa banyak, berapa ratus kitab buku yang sudah kita baca. Untuk apa? Untuk apa kita memamerkan bahwa kita ini piawai sekali berbicara, ahli debat dan sebagainya? Untuk apa? Kecuali kita dituntut untuk berbicara yang hak, kita berbicara seperlunya. Apa yang lawan bicara kita butuhkan. Bedakan antara syukur dengan kufur. Kalau syukur itu tahadus binikmah, menampakkan nikmat dari Allah, menampakkan karunia dari Allah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu syukur. Kalau kufur itu agar kita yang dipuji. Tapi kalau syukur itu agar Allah yang dipuji. Ya, bedakan antara kufur dan syukur. Maka dalam setiap perbuatan kita, ya, setiap kali kita mau berbuat, setiap kali kita mau berbicara, penting bagi kita untuk menanyakan diri kita sendiri tentang niatnya apa. Niatnya kita ingin dianggap bahwa kita ini ahli berpikir, ahli berdebat, ya, ahli strategi, atau kita berbicara karena memang untuk menunjukkan keagungan Allah, kehebatan Allah, bahwa ilmu Allah itu banyak. Kehebatan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah itu tersebar di mana-mana. Kita hanya sebagian kecil. Kalau diibaratkan debu, kita ini hanya seperti apa itu namanya? Sekeprul, kalau bahasa Jermannya sekeprul debu. Kita itu tidak berarti, tidak memiliki arti kalau bukan Allah yang membuat kita menjadi berarti. Maka kita harus makin cerdas, makin pintar, makin banyak santri, ya. Suara kita makin didengar, itu harus semakin kita makin hati-hati, harus semakin kita makin bijaksana. Jangan sampai ilmu yang Allah titipkan kepada kita, harta yang Allah titipkan kepada kita, santri yang Allah titipkan kepada kita, malah semakin kita menuhankan diri sendiri, ya, menganggap rendah orang lain. Justru tidak boleh begitu. Semakin kita kaya raya, semakin kita cerdas, semakin kita banyak ilmu, kita harus semakin menyadari bahwa kita itu semakin tidak tahu, semakin banyak yang tidak tahu, ya, semakin rajin belajar, bukan malah berhenti belajar. Hanya ingin kalau ada orang yang belajar ke kita, kita menjadi gurunya, kita menjadi
dosennya, kita menjadi ustadznya. Sementara kita setelah itu tidak mau belajar lagi, tidak mau mencari ilmu lagi dari guru-guru yang lebih hebat dari kita, guru-guru yang lebih soleh, yang lebih berakhlak mulia dari kita. Nah itu ya yang ingin Buya sampaikan pada kesempatan pagi ini, bahwa jangan bangga dengan kekayaan kita, jangan bangga dengan kecerdasan kita, jangan bangga dengan jaringan kita, jangan bangga dengan relasi kita yang di mana-mana. Nothing. Itu semua atas izin Allah. Kum biiznillah, itu semua terjadi atas izin Allah. Kita diuji oleh Allah banyak relasi, kita diuji oleh Allah banyak harta, kita diuji oleh Allah diberikan ilmu. Itu ujian. Kita dijadikan perantara ya oleh Allah agar bagaimana ilmu-ilmu Allah itu nyampai terhadap umat ya, rahmatal lil alamin. Kita betul-betul menjadi penyejuk, pengasih, penyayang ya, bagi umat. Bukan malah kita itu semakin menuhankan diri kita, semakin membanggakan diri kita. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nauzubillah summa nauzubillah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sombong dan membanggakan diri ya. Karena pada saat kita sombong, pada saat kita bangga diri, justru itu dalam waktu yang bersamaan kita sedang menunjukkan bahwa kita itu bodoh, bahwa kita itu konyol, bahwa kita itu justru malah menunjukkan kebodohan kita. Karena kunci orang yang berilmu itu adalah pasti bijaksana, dan sikap rendah hati itu adalah salah satu sikap bijaksana. Jadi orang idealnya semakin berilmu itu harus semakin bijaksana, harus semakin rendah hati, harus semakin lebih bisa menghormati orang lain ya. Jangan pernah menganggap semua jamaah itu, jangan pernah menganggap semua yang hadir ke kajian kita itu adalah orang bodoh semua. Tidak. Bahkan mungkin ada yang ilmunya itu di atas kita, tapi mereka hadir ke kita itu ya bentuk ketawaduan mereka saja gitu. Bahwa memang mereka oleh Allah dipilih sebagai orang yang haus ilmu ya. Allah gerakan dia untuk mencari ilmu, untuk menghadiri majelis kita, padahal ilmunya lebih tinggi dari kita, pengalamannya lebih luas dari kita, wawasannya lebih luas dari kita ya. Justru kita harus semakin tersadar, orang yang ilmunya tinggi, akhlaknya baik ya, pesantrennya besar, kemudian santrinya banyak ya, jam terbangnya udah banyak, masih mau ngaji ke saya. Sementara saya yang hanya sekedar bukan kiai, kalau kita itu ya anggaplah pembicara lah, anggaplah kita itu motivator. Kita dengan sombongnya tidak mau hadir ke kajian para kiai ya, kajian para dai, betapa sombongnya kita. Kita tidak bisa mengandalkan belajar itu hanya dari YouTube, hanya dari buku. Tidak bisa begitu. Karena ad-dinu al-amanah, bahwa agama itu amanah. Dari mana kita mendapatkan ilmu itu? Dari mana kita mendapatkan agama itu? Ad-dinu al-amanah, bahwa agama itu adalah amanah. Dari siapa kita mendapatkan ilmu itu? Ya, artinya begini. Misalkan teman-teman misalkan suka ke Ustadz Adi Hidayat, terus ngikuti Ustadz Adi Hidayat di YouTube, bagus tidak? Bagus banget. Terus
Misalkan ke siapa lagi, ke Buya Hasyim Araji, ya bagus banget. Terus ke siapa lagi, ke ustaz-ustaz yang lain lah, banyak dai di TV ya, tidak usah didikte satu-satu, pokoknya semuanya itu bagus banget, diikuti terus. IG-nya, YouTube-nya, Facebook-nya, semuanya diikuti. Tapi itu semua tidak akan menjadi bagus kalau kita tidak memaksakan diri, walau seumur hidup kita hadir ke kajiannya langsung. Itu wajib. Seumur hidup kita wajib hadir ke kajiannya, walaupun sekali seumur hidup. Kalau bisa ada rezeki setahun sekali ya. Kalau lebih bisa masih ada rezeki, ada kesempatan ya sebulan sekali gitu. Dan kita nyatakan, misal contoh, Pak Kiai, selama ini saya suka mengikuti kajian Pak Kiai lewat HP. Nah, kedatangan saya ke sini untuk meresmikan bahwa saya ini adalah berguru ke Kiai. Itu harus berbicara seperti itu ke Kiai. Berbicara, cari waktu yang tepat, cari momen yang tepat. Nanti beliau akan bilang, oh iya, saya doakan mudah-mudahan ilmu yang saya berikan terhadap Ade itu bermanfaat. Ya, terima kasih sudah datang. Salim kita sungkem, itu kita udah resmi. Kita sudah resmi jadi santrinya. Kalau sudah seperti itu, selanjutnya bagaimana? Ya kita seperti biasa aja di HP lagi. Nah itu ya, ad-dinu ala amanah, bahwa agama itu adalah amanah. Jadi kita harus jelas dari siapa, dari mana kita mendapatkan agama, ilmu ya, dan sebagainya. Nah itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, semoga bermanfaat ya. Yuk jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Bukti eksistensi kehidupan seseorang itu adalah terletak pada kehidupan rohaninya. Jadi yang menggerakkan raga ini adalah jiwa ya. Kalau raga ini kita kasih sabun ya, kita gosok gigi, kita keramas untuk bersih-bersih raga, sementara jiwanya tidak dibersihkan, ya apa itu namanya, tidak akan bersih yang di dalam. Di luar bersih, di dalam tidak bersih, bagaimana? Raga kita makan, kita minum ya, kita merokok, kita ngopi, kemudian minum vitamin dan sebagainya, minum sayuran, buah-buahan, minum air putih 2 liter sehari bahkan lebih, agar raga kita sehat. Tapi kalau misalkan jiwa kita tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, nutrisi, vitamin, mau bagaimana? Terus makanan, minuman, nutrisi, vitamin jiwa apa? Ya itu siraman rohani, mendengarkan nasihat-nasihat dari orang-orang yang sudah terbukti akhlaknya bagus. Awas, hati-hati, jangan sembarangan memilih guru. Kalau ada 1000 dai, ya kita harus dengarkan semuanya. 1000 dai itu harus kita dengarkan. Tapi rasa-rasakan siapa yang paling bijaksana ini. Ada yang bijaksana 500, ya udah berarti kita menyimak yang 500. Ya, harus serius di yang 500, yang 500 lagi bolehlah tidak terlalu serius menyimak. Tidak terlalu serius menyimak bukan berarti dia buruk, tidak. Tapi yang 500 ini yang sesuai dengan kebutuhan kita, yang 500 dai ini yang sesuai dengan pesan kita. Nah itu yang dapat dia sampaikan. Makanya ada peribahasa yang mengatakan di dalam jiwa yang kuat tersimpan tubuh yang sehat, apa bagaimana ya, ketukar kembali ke kurang tahu. Apalagi di dalam jiwa yang kuat tersimpan atau terdapat
badan yang sehat atau bagaimana lah, silahkan diatur apalagi. Tapi intinya kita itu apa itu namanya, baru dikatakan manusia kalau kita itu apa namanya berfungsi gitu, jiwa kita berfungsi, raga kita berfungsi, kemudian jiwa kita itu kan ada unsur nabati ya, ada unsur insania, kemudian ada unsur ilahiyah. Nah itu kan harus seimbang, dikatakan manusia itu karena seimbang antara unsur ilahiyah, insania, kemudian unsur nabatiyah, kemudian unsur apa itu namanya hewaniyah ya. Dan itu kan semuanya itu baru akan seimbang, baru akan balance kalau misalkan ininya natiknya itu, akalnya kita itu berfungsi dengan benar, berfungsi dengan baik. Nah itu ya barangkali lah, jangan terlalu melebar. Itu pada kesempatan berikutnya insya Allah akan Buya coba untuk menguraikan ya, dengan kemampuan ilmu Buya yang sangat sedikit, itu pun karena Allah berikan kemampuan. Kalau Allah tidak berikan kemampuan ya Buya tidak bisa dong. Akal ini milik Allah, semua ilmu itu milik Allah, dai-dai yang ada di TV itu milik Allah, kemudian kita buku semua milik Allah ya. Fasilitas yang Allah titipkan ke Buya ini juga kan hanya titipan, artinya milik Allah, termasuk mata milik Allah untuk membaca, telinga milik Allah untuk mendengar ya, otak milik Allah untuk mencerna, kemudian ini hati juga milik Allah untuk memutuskan ya. Jadi semuanya milik Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyil adim. Buya tidak memiliki daya dan kekuatan tanpa pertolongan dari Allah. Jadi artinya bahwa misalkan teman-teman, sahabat sumber inspirasi semua, dari pertama kali Buya buat podcast sampai detik ini, kalau ada benar dan dirasa itu bermanfaat, itu semua datangnya dari Allah, taufik dari dan hidayah dari Allah ya. Boleh ambil, amalkan dan disebarkan. Jangan berpikir ingin punya ilmu langsung banyak, tidak usah. Yang penting ilmu yang Buya sampaikan itu sedikit-sedikit diamalkan. Setelah bisa mengamalkan, disebarkan, nanti juga nambah insya Allah. Tapi kalau misalkan ada salah dan kelirunya, itu mutlak karena kebodohan Buya. Kalau begitu Buya bodoh, ngapain juga harus ngomong gitu ya. Ya tuh misalkan Buya tidak ngomong, batu meremikin bodoh. Buya tuh udah bodoh, terus lagi nggak ada keberanian, nggak percaya diri untuk to speak on, to speak up, untuk bikin podcast, untuk ngobrol seperti itu. Atau mungkin Buya tuh bikin bodoh. Buya tuh jangan gumasep lah, jangan ingin dipuji. Ya tuh meren Buya kalau tidak ingin dipuji mah tidak akan ada daya untuk bisa ngomong begini. Ya tapi kan kalau Buya ingin dipuji berarti Buya kayak iblis dong, nanti masuk neraka. Ya kan Buya ingin dipujinya dalam mencari ilmu. Misalkan kalau ingin dipuji, yang dicarinya kan ingin ilmu. Ilmu itu kan pelita. Kalaupun Buya misalkan ingin dipuji, ingin takabur, kan nanti juga di depan pasti ada Allah ngasih tahu tidak boleh ingin dipuji, tidak boleh ingin takabur, dan Buya nanti tidak akan takabur, tidak akan ingin dipuji, karena yang dicarinya ilmu, pengetahuan. Ya berproses lah. Itu rekan-rekan, pokoknya yang jangan takut dibilang kopral macet ya. Jangan takut bilang kopral macet. Kan suka ada yang itu yang nyeletuk ini kaluang TNI cenanya nu garalak teh cenah nu kakarek jadi cenah nu jadi mah tara ngobrol cenah tara garalak. Nya atuh da memang nya atuh urang teh kopral macet. Urang teh kiai sanes urang teh. Ajangan sanes, ustaz sanes, terus da anu nyebat urang teh cenah anak cumeno atuh da jeung nyana atuh menaha make alim disebut cumeno. Tapi kan manuknya memang hibar, burung pun sebelum terbang tinggi kan cumenol dulu dia.
ya kan? B.J. Habibie sebelum akhirnya dia jadi ahli di bidang teknologi membuat kapal, ya pasti dia itu tuh buat kapal-kapalan dulu yang kecil tuh, masa langsung jadi manusia superior, jadi manusia hebat. Nah jadi setelah Buya perhatikan, setelah Buya amati, ternyata yang membuat kita nyaris tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa itu adalah karena pikiran kita sendiri. Kita tuh oleh Allah teh diberikan potensi, alhamaha fujuraha wa taqwaha, diberikan potensi untuk menjadi kita itu apa namanya, petinju atau pegulat. Nah, punya kita potensi itu, saat kita latihan ya, lari tengah hari ya dan sebagainya. Allahu akbar, ya Allah, masuk angin Buya nih. Lari ya, kita gulat, lagi lari ada yang jeletuk, namanya cenanya petinju pet letik gitu, cenah ompong deh. Mau agak menang cenah, mau bener cenah geus sarekeun cenah namanya petinju kos gitu. Ada yang nyeletuk gitu, akhirnya kita berhenti latihan dan kita ternyata tidak jadi petinju, tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa. Coba yang salah siapa? Yang nyeletuk apa kita? Ya kita lah. Orang nyeletuk itu harusnya jadi motivasi bagi kita. Itu jadi kita itu nyaris tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa itu bukan karena yang datangnya dari luar, tapi dari kita sendiri. Kita harus tanya kenapa kita nggak percaya diri. Tanya dulu kenapa kita nggak percaya diri. Sementara Allah itu kan sudah memberikan banyak potensi ke kita itu dan adil ke semuanya. Tidak pilih bulu Allah itu. Kenapa ya saya tidak percaya diri? Oh mungkin saya itu tidak percaya diri karena memang saya itu meragukan Allah. Baik kalau begitu saya sekarang akan wiridan. Habis sholat saya akan berdoa ke Allah, ya Allah berikan saya percaya diri. Dia tuh wiridan nih ke Allah ya. Ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil, ya wakil misalkan, atau ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahim, ya Rahim, ya Aziz, ya Aziz, ya Jabar, apapun lah wiridan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Doa dia kalau ya Allah berikan saya percaya diri, ceng sama Allah dikabulkan. Akhirnya kita punya percaya diri, minta ke Allah. Mau percaya diri, mau cerdas, mau jadi orang kaya, mau jadi apapun, mau jadi siapapun, minta ke Allah. Dan kita bukan gak bisa berkarya kalau tanpa Allah, tanpa izin Allah. Yang kaya tidak akan bisa kaya ya, kemudian yang pintar juga tidak akan bisa pintar kalau tidak Allah izinkan. Nah itu kembali lagi bahwa kita itu jangan suka mencari kambing hitam, jangan suka nyalahkan orang lain. Waduh saya katanya tidak jadi mentor kemarin di acara ini, di seminar ini, gara-gara dia tuh udah katanya materi yang saya udah bikin dikacaukan, dia cari masalah dengan saya, menyalahkan orang lain. Nah, kita harus mikir gitu ya, dia digitukan oleh Allah itu apa? Sengaja dia itu digitukan oleh Allah itu ke kita itu untuk nguji kekebalan jiwa kita, kekebalan mental kita, kekebalan emosi kita, kekebalan spiritual kita. Jangan suka nyalahkan orang lain. Kita yang bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kita mau jadi orang rugi, mau jadi orang untung, mau jadi orang bangkrut, mau jadi orang kaya, mau jadi orang bodoh, mau jadi orang cerdas, ya itulah atas ulah kita sendiri. Nyalahkan orang lain kenapa? Tapi Buya, saya kan sudah banyak belajar, katanya sudah banyak membaca, tapi saya sulit untuk percaya diri itu. Nah, minta nggak ke Allah? Minta gimana ya? Berdoa ke Allah gitu, ngemis ke Allah. Ya Allah, saya berikan saya itu rasa percaya diri, sehingga apa yang sampaikan itu, apa yang saya bicarakan itu lebih pada ke menyampaikan ilmumu, bukan karena unjuk kecerdasan atau pamer diri atau pamer kecerdasan. Berikan saya ilham agar setiap ucapan yang saya sampaikan itu adalah
untuk menyampaikan ilmu-ilmumu gitu. Berikan saya keyakinan itu. Sebagai tabligh gitulah, kita tuh tabligh, bukan pamer diri. Berikan ya Allah, saya rasa percaya diri. Nangis ngibah, pasti diberi itu oleh Allah. Harus minta ke Allah, nggak bisa saya ingin menjadi pribadi yang percaya diri, saya ingin menjadi pribadi yang kaya raya, yang pandai ini pandai itu, lihat saya bisa. Nah, itu udah sombong. Kita pasti tidak bisa kalau begitu. Bayangkan dengan gini, ya Allah, saya itu bodoh, Engkau yang maha cerdas. Ya Allah, saya itu lemah, Engkau yang maha kuat. Ya Allah, saya ini hina, Engkau yang maha terpuji. Ya Allah, Engkau yang maha kaya, saya yang maha miskin. Ya Allah, Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Hamba juga tahu ya Allah, sebelum saya berdoa pun Engkau pasti tahu apa yang ingin saya panjatkan. Tapi oke lah ya Allah, nggak apa-apa. Takut saya dikira malas oleh Allah, nggak apa-apa, saya sampaikan saja. Jadi begini ya Allah, saya itu kan miskin, beri saya kekayaan. Saya itu kan ya Allah bodoh, berilah saya itu ilmu. Ya Allah, tahu sendiri kan, saya itu kalau mau punya pacar yang seperti apa, berilah ya Allah yang seperti itu. Diberi oleh Allah, pasti, aku yakin. Jadi krisis yang sebetulnya itu, kita itu bukan krisis ekonomi, bukan krisis global, bukan. Kita itu krisis yang sebetulnya itu krisis keyakinan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kan takbir Allahu Akbar dan sholat. Allah Maha Besar itu cuma di mulut, tapi nggak nyampe ke lubuk hati terdalam. Katanya Allah Maha Besar, tapi ke Allah itu sama kayak disamakan ke gubernur, ke presiden. Lebih dari itu, nggak ada bandingannya. Allah tinggal minta ke Allah. Mintanya gimana? Ya minta tuh ngemis ke Allah. Masa kita ke orang tua ngemis mau diberikan sepeda? Ke Allah yang menciptakan orang tua kita tidak ngemis. Harus ngemis ke Allah, itu harus serius ya. Itu yang barangkali dapat Buya sampaikan pada pagi ini. Sekali lagi Buya mohon maaf kalau ada benarnya, itu mutlak itu taufik dan hidayah dari Allah. Kalau ada salah dan kelirunya itu mutlak karena kebodohan Buya pribadi. Silahkanlah dikritik, diberikan saran ya. Jangan didebat lah. Kalau didebat mah Buya mah tidak bisa berdebat ya. Tidak bisa berdebat ya, dikritik aja, dinasihati, diberikan saran ya. Kalau memberikan saran itu harus spesifik, jangan nyindir. Berikan nasihat, saran atau kritik mending spesifik aja langsung ke orangnya, jangan nyindir. Kalau langsung katanya takut tersinggung. Gimana saya mau tersinggung? Tersinggung itu kalau saya orang hebat, kalau saya orang superior ya, kalau saya orang beneran cerdas ya pasti tersinggung. Saya kan tidak begitu. Saya itu hanya pura-pura cerdas aja, hanya pura-pura superior aja, hanya pura-pura hebat aja, hanya pura-pura. Tapi biasanya yang Buya lihat sih kenyataannya pada tokoh-tokoh, orang-orang hebat tuh awalnya pura-pura dulu gitu. Orang-orang superior itu awalnya pura-pura dulu, acting dulu. Ya Buya juga ngikutin jejak langkah mereka. Mereka berangkat kan berawal dari pura-pura ya. Ya mudah-mudahan lah Buya juga sekarang pura-pura kaya, akhirnya jadi kaya beneran ya. Pura-pura pura-pura soleh, jadi nanti soleh beneran. Pura-pura ahli takwa, nanti jadi ahli takwa beneran. Pura-pura jadi sufi, ya mudah-mudahan jadi sufi beneran ya. Berangkat dari pura-pura dulu. Itu ya yang dapat Buya sampaikan. Sekian ya Buya. Sekarang biasa rutinitas pagi itu suka stretching, suka olahraga di depan ya, bolak-balik itu ke pertigaan, ke pom, bolak-balik ke pertigaan 30 menit berkeringat udah baik ya. Selamat siang, terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.